Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Pradana Adiputra. Inilah kami hadirkan Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini dan kami masih berfokus kepada pandemi COVID-19. Baik, pemirsa Bali TV, kasus penyebaran COVID-19 di Denpasar semakin meluas. Beberapa warga sudah ada yang terjangkit positif COVID-19. Denpasar sebagai kota yang heterogen dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, memang sangat rentan terjangkit COVID-19. Nah, menyikapi kondisi ini perlu langkah strategis dalam upaya memutus tali rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat, khususnya di Kota Denpasar. Kami akan berbincang-bincang untuk mengetahui seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam menghadapi pandemi virus corona yang tak kunjung selesai ini. Baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Imade Toya Sarjana Hukum, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak. Halo, Bapak. Swastiastu. Iya. Selamat malam, Pak Imade Toya. Swastiastu, Bapak. Iya. Kami masih mencoba menghubungi beliau, pemirsa. Ini memang terkait dengan situasi dan kondisi terkini pandemi COVID-19 ini. Memang Denpasar sebagai ibu kota provinsi memang tidak bisa dihindarkan dari pandemi ini karena memang terutama dengan mobilitas masyarakat yang luar biasa, walaupun sudah ada batasan-batasan untuk melakukan sosial ataupun physical distancing. Baik, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, selamat malam. Iya, kami mengganggu waktunya, Bapak. Baik, Bapak, kami langsung ke pertanyaan, karena memang ini terkait dengan Kota Denpasar sebagai ibu kota provinsi, juga segala hal aktivitas bisnis dan juga aktivitas sehari masyarakat ini. Untuk saat ini, bagaimana langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini, apalagi Bapak selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Silakan, Bapak. Ya, baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat malam bagi pemirsa Bali TV dimanapun berada. Kami selaku Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kota Denpasar, adapun langkah-langkah yang sudah kami lakukan sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Bapak Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, begitu juga Bapak Wakil, Bapak Justinus Rajaya Negara, dan Pak Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Bapak Nagung Rai Suare. Ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama, ya, sebelum mungkin merembak kasus COVID-19 ini, kita diarahkan sudah membuat tim mitigasi. Tim mitigasi, di mana tim mitigasi ini yang diduduk selaku ketua adalah saya sendiri, selaku asisten pemerintahan dan Kesra. Ya. Mungkin nama bagi Bapak mungkin yang belum tahu, nama saya Imade Toya. Mungkin singkat namanya ya. Iya Bapak. Nah, kemudian di dalam tim mitigasi ini langkah-langkahnya yang pertama adalah pencegahan, pengecekan, dan pengawalan. Nah, ini langkah awal. Ya. Nah, kemudian begitu berkembang ya kasus COVID-19 ini dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Menkes, ini Bapak Wali Kota sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan penyebaran penyakit virus COVID-19 ini, ya. Yaitu tertanggal 5 Maret tahun 2020. Nah, selanjutnya ya dari langkah-langkah itu, ya, kemudian karena terus berkembang ini peningkatannya, kemudian dengan regulasi-regulasi yang ada, termasuk juga arahan dari Satgas Provinsi Bali, kita meningkatkan dari tim mitigasi ini menjadi Satgas Penanggulangan Virus COVID-19 yang tertanggal, keputusan wali kotanya tertanggal 12 Maret 2020. Nah, jadi dari Satgas Kota, ya, karena ini harus sampai ke bawah, ini arahan Bapak Wali Kota, ini kita tidak lanjuti dengan membentuk satgas-satgas di kecamatan. Kemudian dari kecamatan langsung juga membentuk satgas-satgas yang ada di desa,
kelurahan, termasuk juga sampai lingkungan dusun dan adat dengan membentuk yang namanya Satgas Solidaritas dan Gotong Royong yang ada di masing-masing desa dinas maupun desa adat. Nah ini sudah berjalan sebagaimana yang kita sudah tugaskan selaku Satgas Kota Denpasar. Di mana tujuan dari pembentukan sampai terbawah ini pasti tidak Satgas-Satgas yang di bawah ini sebagai intelijen bagaimana untuk memutus rantai perkembangan virus COVID-19 ini. Nah, kemudian langkah-langkah ini juga kita tindak lanjuti dengan melakukan sosialisasi, baik di Satgas Kota, Kecamatan, Desa Lurah, lingkungan, sampai desa adat. Dengan kita tentunya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, keturunan-turuni, ya, kita libatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media cetak, media elektronik, media online, media sosial yang lainnya, mobil pooling, radio, dan media luar ruangan seperti Viditron, ya, TV, dan ruang-ruang yang ada di kantor. Nah ini langkah-langkah yang kita lakukan. Nah, di samping langkah-langkah itu, sosialisasi juga tetap kita lakukan, yaitu dengan menerapkan social distancing yang ada di tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kantor-kantor pemerintahan, kemudian tempat-tempat yang lainnya. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya, ya, sudah tentunya sesuai dengan arahan juga dari Satgas provinsi maupun regulasi-regulasi yang ada, yaitu kita melakukan penyemprotan yang sudah biasa disebut dengan disinfektan. Ini sudah kita lakukan baik dari tingkat kota sampai dengan desa, kelurahan, sampai dengan ke masyarakat, terutamanya masuk ke wilayah gang-gang yang sempit. Nah ini terus kita tingkatkan dari masyarakat terbawah, sehingga langkah-langkah untuk mengurangi virus COVID-19 ini dapat kita tekan sedini mungkin. Nah kemudian langkah-langkah selanjutnya, ya, kita juga sudah menyiapkan sebagaimana tadi untuk melakukan disinfektan, yaitu dari pemerintah menyiapkan kendaraan kurang lebih ada 22 unit kendaraan, ya, yang untuk nanti bisa melakukan disinfektan di seluruh Kota Denpasar, yang sudah tentunya harus didukung oleh masyarakat, terutamanya dari terbawah, ya, lingkungan, adat, dan seketurun-turuni. Dan sekali lagi kami merasakan berterima kasih kepada masyarakat yang sudah betul-betul bersuadaya membantu kami di dalam rangka untuk pengurangan penularan virus COVID-19 ini. Baik, Bapak, ini artinya, ya, silakan dilanjut, Pak. Halo, siap? Ya, sudah. Ya, silakan kalau ada yang ingin disampaikan lagi, Pak. Ya, nah itu langkah-langkah yang selanjutnya. Kemudian langkah-langkah yang sudah tentunya sesuai dengan protokol-protokol kesehatan, ya, sudah kami siapkan, terutama yang di kantor-kantor menyiapkan sanitizer, kemudian pengukur suhu badan, termasuk dengan membangun wastafel di ruang publik. Ini wastafel ini betul-betul swadaya dari masyarakat, kemudian dari lembaga-lembaga yang peduli. Ini kami berterima kasih sekali. Ini sudah banyak wastafel yang sudah bisa kita dirikan, mungkin kurang lebih ada 40-an, ya, di ruang-ruang pelayanan publik. Ini beberapa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kami juga menyiapkan tempat, ya, penyiapan safer monitor yang di pusat datanya ada di Dharma Maya yang ada di kantor di Luguntan. Jadi semua data, ya, kaitan dengan COVID-19 kita padukan di safer monitor di pusat data informasi di
Damamaya. Dan kemudian dari data-data ini ya kita juga membentuk posko yang sudah kita sepakati bersama kepolisian sama aparat keamanan dan kejaksaan kemudian pengadilan yang tergabung dalam Forkompinda. Itu kami membuat posko di Renon ya, di Renon, di tempat BPBD di Renon. Itu kami pakai posko untuk memudahkan kita melakukan koordinasi dan komunikasi di lapangan. Nah ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan selaku Ketua COVID di Denpasar. Ya, baik. Bapak tadi sudah jelas, ya, Bapak sudah menjelaskan semua tadi ya Pak ya, apa yang sebetulnya kami ingin tanyakan. Ini terakhir Pak, ini kalaupun memang kondisinya nanti dalam konteks yang luar biasa, artinya dalam kondisi yang darurat terkait dengan penyebaran COVID-19, ini langkah apa berikutnya yang sudah disiapkan atau SOP atau protap yang sudah akan dilaksanakan khususnya di Satgas COVID-19 Kota Denpasar, Pak? Singkat saja, Pak. Iya, baik. Ini mungkin langkah-langkah yang sudah kita siapkan apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita berdoa lah supaya tidak terjadi. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Apakah nanti akan dilakukan dengan pembatasan wilayah berskala kecil, berskala besar, itu nanti kita tunggu dari regulasi di pusat. Namun demikian langkah-langkah ini sudah kita antisipasi dengan melakukan simulasi-simulasi kepada desa lurah termasuk juga desa adat untuk melakukan ya bagaimana nanti ketika terjadi pengembangan virus COVID-19 ini. Ini sudah kita simulasikan ya kaitan dengan penanganan ini. Mudah-mudahan ya mari kita berdoa bersama-sama virus COVID-19 ini tidak berkembang khususnya di Kota Denpasar. Baik Bapak, terima kasih sudah memberikan penjelasan secara rinci Pak ya. Mudah-mudahan ini Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar bisa secara efektif melakukan tugasnya dan masyarakat Kota Denpasar juga sudah merasa terkendali untuk penyebaran atau pandemi COVID-19. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Imade Toya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota Denpasar. Terima kasih Bapak atas waktunya dan demikianlah Bali Postok pada kesempatan malam hari ini. Saya pamit undur, terima kasih atas perhatian Anda.